Oke, teman-teman semuanya. Jadi ini video sesi ketiga ya. Setelah sebelumnya itu kita sampai sini. Jadi kita sudah punya satu menu ya yang udah jalan sebenarnya. Tapi karena belum punya file-file ini, jadi kita belum bisa jalan. Nggak apa-apa, kita kan bikin template-nya dulu. Dan juga ada tombol untuk logout. Ya, ini coding terakhir kita sampai sini aja. Nah, selanjutnya itu apa kita ini lanjutan sih ya. Kalau ini lanjutannya itu kita masukkan ya konten kita ke dalam kontainer ya. Jadi biar apa? Biar kanan kirinya nanti kanan kiri kok kiri kanan. Kanan kirinya itu ada jarak. Kalau untuk jarak atas bawahnya sih kita pakai BR aja bisa ya. Jadi nanti kita masukkan semua konten kita atau ketika kita membuat konten itu masukkan di kontainer. Jadi kita langsung aja ke Bootstrap, cari di bagian layout, cari kontainer ini. Layout kontainer ya. Nah, kalau sudah nih kita cari default kontainernya. Nih ya. Bawahnya ada lagi, teman-teman coba-coba aja. Saya yang basic aja. Default kontainernya ini kita copy to clipboard. Klik ini. Nah, tersimpan di clipboard. Kalau sudah, kita ke VS Code lagi. Nah, kita taruh di bawah daftar menunya ini ya. Di pastenya ya, di luar daftar menu. Di atasnya H3 ini aja. Di atas tulisan halaman adminnya. Kita paste. Sedikit kita rapikan. Sorry. Nah, ini kan udah ada kontainer. Dan udah ada keterangannya, content here. Nah, jadi kita pindahkan nih H3 halaman adminnya ke atas. ALT panah ke atas. Jadi, nanti ketika kita memanggil data tabel dan sebagainya, letakkan di sini ya. Oh ya, lupa. Di atasnya H3 kita tambahin BR, sama di bawahnya H3 tambahin BR juga. Kok B? BR. Nah, biar ada jaraknya. Ya, jadi semua konten kita buatnya di dalam kontainer ini ya. Jangan di luar. Di dalam sini pokoknya. Biar apa? Oh, biar rapi. Kiri kanannya ada jarak. Kalau atas bawahnya pakai BR ya. Ini saya pakai BR. Ini udah ada petunjuknya juga ya. Di copy paste di mana, dipindahkannya mana. Selanjutnya ini tampilan sebelum sesudah. Selanjutnya judul yang kita punya kita atur biar rata tengah. Ini kan masih agak ke kiri ya. Rata kiri sebenarnya dia. Kita atur supaya bisa rata tengah. Caranya gimana? Nah, ini ketik aja di kolom search-nya ya. Ini ada di slide-nya juga. Kita ke Bootstrap lagi, pakai fitur search-nya, tulis text align. Nih, text alignment nih. Ketik sampai full boleh. Kalau misalkan udah ada suggestion-nya, klik aja. Akan muncul nih tampilan contoh-contoh text alignment-nya. Kita ingin biar center alignment ini. Nah, kita copy nih perintah coding ini. Gitu ya. Bukan ini yang kita copy ya, tapi yang di bawahnya. Cari yang ada tulisan center align text ini. Nah, ini. Yang kita copy yang mana? Kelas text centernya aja. Karena di H3 itu belum ada atribut kelas.
Jadi kita copy juga ya atribut kelasnya. Kita blok, kita copy. Kalau udah, selanjutnya kita ke VS Code lagi, taruh di tag pembuka H3-nya. Jangan lupa kasih tanda spasi dulu ya, baru kita paste. Nih. Kalau sudah, ya coba kita lihat dulu tampilan websitenya. Tuh udah rata tengah. Nih codingnya kita tambahin kelas text center ini. Di tag pembuka H3-nya kalau pakai H3. Nih dari contohnya ya tuh. Nah selanjutnya apa? Nah ini kita menggunakan data tabel ya. Kalau teman-teman ingin, sorry, data tabel itu dia ada beberapa menu-menu bantuan fitur-fitur extension lagi ya. Untuk web utamanya ini data tabel. Tapi saya akan memilihkan data tabel yang ada fitur ekspornya. Ekspor PDF bisa, Excel dan sebagainya. Teman-teman bisa klik langsung link yang di bawah itu ya. Extension itu atau dan sebagainya. Atau kalau mau ke web utamanya ya boleh, nggak apa-apa. Kita ke web utamanya dulu. Ya, ini data tabel ini contoh default data tabelnya ya. Jadi udah kalau data tabel itu udah ada fitur menampilkan berapa nih? Menampilkan 10 aja, 25 dan sebagainya. Udah ada fitur search-nya. Jalan ya fitur search-nya ya. Misalkan saya pingin yang umurnya 31 ada nggak? 31. Oh, nggak ada. Tapi kenapa ini ada 31 nih? Pasti ada tulisan yang ada 31-nya. Ada unsur 31-nya. Oh, ini. 3 sama 1 di sini soalnya. Coba saya acak jadi 28. Nah, ini. Jadi, untuk fitur search-nya semua udah ada ya. Jadi, ketika kita nulis angka 28 misalkan, semua data yang ada 28-nya akan tampil. Kalau misalkan kita tulis AI, jadi semua ada tulisan yang mengandung unsur AI. Ini ada ID, ada DAI, ini ada Gaines, ada Zenaida, itu semua akan muncul. Enak. Kemudian udah ada fitur sort by name, sort by apa kepala tabelnya aja gitu. Sama pagination udah ada. Tuh, udah lengkap contohnya. Nah, kembali ke materi lagi, kita ingin menggunakan data tabel ini, tapi yang ada fitur ekspornya. Kita kemana? Oke, kalau dari website utamanya data tabel, kita turun sedikit ke menu extension ya. Extension. Dah, kalau sudah diklik, kalau udah muncul ini ke menu button, extension button, kemudian pilih example, kemudian di tengah ini kita pilih yang file export. Ini sama dengan link yang di bawah ini ya. Sama, kalau mau langsung klik ini ya boleh. Kalau cara tadi ya juga ya lebih ribet lagi. Di sini sudah ada beberapa tombol lagi ya. Bisa di copy, bisa ekspor ke CSV, Excel, PDF, sama print juga. Ini contohnya sama. Nah, cara menggunakannya kita perlu mengincludekan ada JavaScript, ada HTML-nya, sama CSS-nya juga. Ini perlu kita includekan di coding kita. Jadi, yang pertama kita lakukan adalah nih ya, mengcopy JavaScript ini kita panggil di head kita. Ya, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 script JavaScript ya yang perlu kita panggil. Jadi kita bikinkan aja dulu ya, karena saya orangnya males ya. Kita akan mencari cara paling cepat yang paling praktis gitu ya. Jadi kita ke VS Code lagi, dicari di bagian head-nya. Sebelum tag tutup head-nya itu kita
Oh, kita buatkan komentar dulu ya. Data tables gitu ya. Bikinkan komentar. Biar tahu, oh ini data tabel. Kemudian kalau udah, kita tuliskan perintah untuk memanggil script JavaScript. Kita pakai yang script .2 src ini. Karena kita memanggil dari web ya, pakai alamat web. Jadi src ini bisa berisi file, bisa berisi nama file, misalkan javascript.js atau alamat web JavaScript-nya. Ya, ini yang nanti kita copy paste di dalam src ini. Nah, biar lebih mudah, kita duplikat aja dulu ini. Atau teman-teman menemukan cara yang lebih mudah, nggak apa-apa, silakan pakai aja caranya itu. Kalau saya duplikat dulu nih. Script src-nya jadi 8. Ya. Ini 1, ALTC panah bawah, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi masing-masing linknya itu nanti kita masukkan di dalam petik 2 ini. Ya. Itu caranya. Jadi selanjutnya kita kembali ke browsernya. Nah ini untuk mengcopy pastenya kita harus tepat membloknya gini ya. Jadi kalau kita blok dari belakang nggak bisa, kita ini apa namanya ketarik ke drag and drop ya. Jadi harus tepat dari depan ya. Ini di blok dari depan ke belakang baru di copy. Sebenarnya nggak sih, saya bercanda. Ini diklik kanan aja, kemudian klik copy link address-nya. Nggak pakai cara yang tadi, biar nggak bosan ya. Jadi masing-masing linknya ini diklik kanan aja, terus pilih copy link address. Nggak perlu diblok. Copy link address-nya diklik. Ya, kalau sudah, ini contoh yang paling pertama ya. Kita ke script src yang pertama di paste di dalam tanda petiknya itu ya. Di paste di sana. Hal ini berlaku juga untuk 7 coding yang lain ya. Jadi ini diklik kanan, copy link address, ini yang kedua ya. Ini yang kedua, balik lagi, ketiga, copy, paste, copy yang keempat. Pastikan jangan ada yang terlewatkan ya. Kemudian ini kelima, copy, klik kanan, copy. Terus ini keenam, ketujuh, klik kanan, copy link address ya. Dan yang terakhir, klik kanan, copy link address, di paste di src paling terakhir. Nah, pastikan semua JS-nya ini sudah terinclude semua di script src-nya. Kalau ada yang kurang satu, kurang dia tombolnya, gitu ya. Atau data database-nya nggak bakal tampil. Gitu. Nah, kalau sudah, langkah selanjutnya, nih, di atasnya kan ada JavaScript ini. Kita copy JavaScript-nya. Copy manual ya, ini di blok manual. Jangan sampai nomor 1, 2, 3-nya itu nggak usah. Ini kita blok ya, ininya aja yang di blok. Kalau udah, klik kanan, copy. Atau copy biasa. Kemudian, nah di sini, kita tuliskan script lagi ya, tapi yang script aja, nggak pakai src. Ya, ada tag pembuka, tag penutup. Di tengahnya kita paste dokumen, perintah tadi. Nih, jadi script aja yang nggak pakai src ya. Tag pembuka script, tag penutup script, di tengahnya kita paste perintah tadi. Dah, JavaScript sudah, ini sudah, bagian JavaScript sudah. HTML ntar terakhir aja, selanjutnya kita ke tag CSS ini. Nah, ini sama kayak tadi, kita panggil dua link CSS-nya ini ya. Dua link CSS-nya kita panggil. Wih, enggak gitu. Enggak dipanggil, literally panggil ya.
Jadi kita di bawah ya, lanjutannya di baris selanjutnya kita buatkan perintah untuk memanggil CSS. Pakai link titik dua CSS ini. Ya, nih. Link rel stylesheet href. Nah, style.css-nya ini kita ganti dengan dua link CSS tadi. Kita duplikat juga ya, alt panah bawah, biar tinggal kita copy paste ke masing-masing href-nya. Ya, pakai perintah link rel stylesheet ini. Duplikat jadi dua. Kalau udah, ya kita ke data tabelnya sini. Ya, masing-masing CSS-nya kita copy. Klik kanan, copy link address. Ini CSS yang pertama, masukkan ke href yang pertama. Kemudian kembali ke data tabelnya, klik kanan, copy link address yang kedua. Taruh di href yang kedua. Dah, untuk CSS selesai. Ini aja. Nah, yang terakhir itu di tab HTML. Kita klik. Nah, ini kita copy manual ya. Nggak bisa, ini nggak bisa di copy. Ini nggak bisa. Kita klik copy manual. Bisa teman-teman blok semua sampai bawah atau klik aja di paling depan elemen tabelnya, klik aja walaupun tidak ada kursornya, klik aja, yakin aja yang penting diklik gitu ya. Kemudian scroll ke bawah, paling bawah. Kemudian di baris paling bawah ini, di belakang ini kita tahan dulu, pencet dulu tombol shift-nya, baru diklik. Otomatis ke blok semua. Ya, jadi di tag HTML-nya ini ya, di tag HTML-nya ini kita copy. Di blok semua, copy, dan kita masukkan ke, nah ini. Masukkannya kemana? Ini ya, di dalam div class kontainernya ini ya. Di bawahnya halaman admin, di bawahnya BR-nya juga. Di sini kita paste. Paste akan ada banyak. Ini kita rapin sedikit ya. Dirapin sedikit. Walaupun kalau nggak dirapin sudah jadi sih. Ini saya nggak ada ngotak-ngatik coding ya, cuma ngerapin tab-tab aja ya. Belum ada ngotak-ngatik coding. Kalau sudah, coba kita lihat di browsernya. Jadi ingat copy paste-nya di mana? Copy-nya pastenya di bawah tulisan halaman admin, di bawahnya BR ya. Di situ copy paste-nya. Di refresh aja halaman adminnya. Nah, udah ada satu data tabel di web kita yang semua fiturnya jalan. Ketika saya klik PDF, udah ada nih ekspor ke PDF. Ini bisa teman-teman gunakan untuk bikin tugas akhir. Tuh. Ya, tinggal sesuaikan isian dari datanya sesuai dengan database. Udah jadi. Ini nggak ada ngoding ya. Tapi yang perlu kita tahu ya strukturnya. Ada tag pembuka tabel. Nah, kenapa bisa tampil? Karena ada ID example-nya ini. Tabel ID example. Di JavaScript-nya di atas nih ada example. ID example. Dia akan dipanggil data tabelnya gitu. Itu yang membuat tabel yang biasa jadi bisa tampilannya seperti ini gitu. Itu ya contoh. Data tabel sudah jadi. Tuh. Udah. Udah, itu dulu. Itu dulu untuk data tabelnya. Jadi terakhir kita sementara sampai di sini dulu. Ya, recordnya.
biar nggak terlalu lama ya untuk recordnya untuk data tabel. Yang terakhir kita akan bikin formulir pakai Bootstrap. Ya, saya cukupkan dulu video sesi ketiga Bootstrap ini. Silakan dicoba codingnya. Terima kasih.